Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Wa radiyallahu an Syekhina Abil Abbas wa khulafaihi wa muqaddamihi wa ashabihi wa ahbabihi min al-insi wal jinn. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Babu Sabi wa Sab'un. Bab yang ke-77 fil imani wal nifaq, tentang masalah iman dan masalah kemunafikan atau sifat-sifat munafik. I'lam, ketahuilah, anna kamalal iman alladhi huwa at-tasdiqu bi wahdaniyatillahi ta'ala wa bima ja'at bihi ar-rusul salawatullah alaihim bi ziyadatil a'mal. Ketahuilah, kata Al-Imam Al-Ghazali, bahwasanya kesempurnaan iman. Iman itu apa? Iman itu adalah membenarkan, meyakini dengan keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa di alam semesta ini hanya ada satu Tuhan yang menciptakan, satu Tuhan yang disembah, hanya ada satu Tuhan yang maha segala-galanya, dan mempercayai dengan apa yang dibawa oleh para rasul salawatullahi alaihim bi ziyadatil a'mal, ditambah dengan amal zahir kita. Artinya iman itu memang perkara hati, tapi perkara hati tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba. Nah, maka agar iman kita tadi sempurna, maka harus ditambah dengan amal. Harus ditambah dengan amal. Artinya kalau orang itu mengaku beriman, buktikan dengan perbuatan. Sembahyang. Orang itu kalau mengaku beriman, buktikan dengan gawian, puasa. Orang itu kalau beriman, buktikan dengan ucapan syahadat. Orang itu kalau beriman, maka buktikan dengan apa? Dengan kejujuran. Orang itu kalau memang beriman, buktikan dengan apa? Dengan amanah. Nah, maka apabila iman itu tidak kita buktikan, ini mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, orangnya beriman tapi tidak dibuktikan dengan ucapan, imannya tidak sempurna. Misal orang ini bisu, orang bisu kadang awal dipaksa mengucap syahadat. Yang kedua, orangnya beriman tapi tidak dibuktikan dengan amal soleh, orangnya kada sembahyang. Orangnya beriman, pernah bersyahadat di hadapan penghulu, dan itu sekali seumur hidup. Untung juga pernah kawin, pernah berucap syahadat. Nah lalu, tapi orangnya kada pernah puasa. Maka mazhab kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang tersebut tetap dikatakan orang beriman, walaupun
mengerjakan dosa besar. Meninggalkan sholat itu dosa besar. Meninggalkan puasa itu dosa besar. Mencuri dosa besar. Khianat itu dosa. Nah, orang itu mengaku beriman tapi tidak dibuktikan dengan amal soleh, orangnya tetap dimasukkan ke dalam golongan orang beriman, tapi imannya tidak sempurna. Maka, nah beda dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah itu menganggap, berpendapat bahwasanya amal soleh itu adalah syarat iman, syarat sah iman. Kalau kita ahlu sunnah, amal soleh itu kesempurnaan iman. Artinya kalau tidak melakukan amal soleh, imannya hanya tidak sempurna. Kalau Mu'tazilah beda. Mu'tazilah itu menganggap amal soleh itu syarat sah iman. Artinya walaupun orang itu mengaku beriman, tapi kada pernah beramal soleh, sembahyang kada, puasa kada, mengaji kada, berzakat kada, nah maka imannya kada sah. Kenapa? Karena kurangnya syarat. Nah ini bedanya antara ahlu sunnah dengan Mu'tazilah. Jadi kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah kada boleh kita memvonis orang itu selama ia pernah mengucapkan syahadat, walaupun seumur hidupnya kada pernah sembahyang, lalu kita sambat orang itu orang kafir, kada boleh. Atau orang itu pernah mengucapkan syahadat lalu meninggal dunia, tapi ia kada pernah beramal saleh, tapi pernah mengucapkan syahadat, nah ini jadinya kada penyembahyang juga. Usah kita mandi, biar timbai atau baju itu bisa patin memakan. Tidak boleh. Kenapa? Orang itu tetap dikatakan sebagai orang beriman walaupun imannya kada sempurna. Misal lagi nih, Mamalek. Yang di situ pada disuruh orang kita. Kita Mamalek mau sedang melihatkan, kita bercahayakan ini aja dapat sudah jadi melihat dari senyum dia dapat dapat sudah jadi karena ada sebagian orang ada yang meninggal dunia di saat mabuk. Orang ini menabuk jinet, ma'aldo, karena tahan lagi, jantungnya ini, fotokan, akhirnya dion. Kalau ada bocah, wah ini meninggal dunia dalam keadaan mabuk, aduh usah kita sembahyangi, aduh usah kita mandikan, timbai jak laut. Bergunakah laut? Ujar. Kada boleh kita nanti itu. Kenapa? Walaupun imannya tidak sempurna pada saat itu, tapi ia masih berstatus sebagai seorang muslim. Andai iman tercabut pada saat itu, tapi di satu sisi ia masih sebagai seorang muslim. Hak seorang muslim apabila meninggal dunia, satu, wajib dimandikan.
wajib dikafankan, wajib disolatkan, dan wajib untuk dikuburkan. Jadi salah orang beranggapan kalau meninggal dunia dalam keadaan maksiat, oh ini sudah kada beriman lagi. Kada, dia masih sebagai seorang muslim, wajib masih 4 hal kita tunaikan: dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan dikuburkan. Mungkin bayi dia kebok jadi bisa ya, nanti makan cacing, nanti tambah makan cacing juga. Nah itu salah. Nah jadi untuk kesempurnaan, nah disinilah antara iman dan kemunafikan, dua sifat. Kalau iman ini menjadi dasar fondasi diterimanya amal ibadah kita, sedangkan kemunafikan ini menjadi sebab dihapusnya amal perbuatan kita, amal pahala daripada kebaikan kita. Dan yang paling unik ini adalah Allah Ta'ala menciptakan hati manusia, dua-duanya andakannya sama di hati. Iman letaknya di hati, munafik juga letaknya di hati. Kan munafik itu diambil dari kalimat nafaqah, nafaqah, nifaqan. Nafaqah itu maknanya jalur yang mempunyai dua pintu, jalur yang memiliki dua lubang. Artinya kalau lewat sini inya masuk, lewat sini inya masuk juga. Nah kalau dalam bahasa lain dua, di luar manis, di dalam pahit. Nah itu nifaq, diambil dari kalimat nafaq. Kalau pian pernah ke Arab, itu ada terowongan bawah tanah, itu nafaq namanya. Terowongan bawah tanah itu nafaq. Nafaq itu di sini tambusan, di sini tambusan, ada dua jalur. Nah, orang munafik itu disebut dengan munafik kenapa? Karena mempunyai dua sisi, manis di luar, pahit di dalam. Itu munafik. Qala Allah Ta'ala, minta harus efeknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Hanya saja orang yang beriman adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah, kemudian mereka tidak pernah ragu. Ini gawian hati. Iman percaya kepada Allah, percaya kepada Rasulullah, dan tidak pernah ragu di dalam hatinya. Ini gawian hati. Kemudian Allah menyebutkan wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Kemudian iman yang ada di dalam hati itu mereka buktikan dengan perbuatan zahir. Mereka berjihad di jalan Allah. Itu jihad, itu gawian zahir. Berjihad dengan harta mereka di jalan Allah, gawian zahir. Jihad dengan sedekah, gawian zahir. Jihad dengan anggota tubuh kita, mengerjakan ibadah, menunaikan kewajiban, itu gawian zahir. Seakan-akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyampaikan kepada kita bahwa kalau kalian itu merasa beriman, kalian itu mengaku beriman, maka buktikan iman itu dengan apa? Dengan perbuatan. Apabila perbuatan itu tidak bisa dibuktikan, artinya orang yang mengaku beriman tapi kada sembahyang, orang yang beriman tapi kada puasa, orang yang beriman tapi pengeramput,
Nah, maka orang tersebut imannya tidak sempurna dalam pemahaman ahlus sunnah wal jamaah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-imanu bid'un wa sab'una baban. Iman itu lebih dari 70 pintu. Jadi cabang iman itu ada lebih dari 70 pintu. Adnaha, yang paling rendah, imatatul adha anit tariq, menghilangkan duri yang ada di jalanan. Jadi Nabi, iman itu ada 70 lebih cabangnya. Dari 70 lebih cabang itu, paling rendah tingkat keimanan ketika seorang hamba, seorang manusia tadi, hatinya tergeletek ketika melihat sesuatu yang kada baik ada di jalan, sesuatu yang mengganggu orang ada di jalan, lalu sesuatu itu dibuangnya. Nah, tergeletek hatinya lalu digawinya, itu sepaling rendah tingkat keimanan. Fahada ma yadullu ala irtibati kamalil imani bil a'mal. Maka ayat yang telah disebutkan di atas dan hadis Nabi ini menunjukkan bahwa ada hubungan kesempurnaan iman dengan amal zahir. Wa amma irtibatuhu bil bara'ati 'anil nifaq wasyirkil khafi. Adapun hubungan keimanan dan lepasnya keimanan tadi daripada sifat munafik dan daripada syirik khafi. Syirik khafi ini syirik tersembunyi. Syirik itu ada dua. Ada syirik jali, yang kedua syirik khafi. Syirik jali itu syirik yang nampak. Misalnya datang ke musala tempat sembahyang. Hari Minggu sekalinya di gereja ada juga. Di musala inya berdoa, ya Allah, ulun minta ini. Datang inya ke bajuin. Di bajuin itu misalnya ada pohon keramat, datangnya ke pohon itu, wahai pohon, aku ada visi hajat. Itu namanya syirik jali. Syirik jali. Kalau di kuburan minta, maksudnya nanggep Pak? Doa di kuburan. Oh, orang berdoa Di kuburan. Nah, indah itu Bang. Kayak anak kasubir gitu. Nah, udah sugih. Ujar yang dikubur apa ujar kuburan dari siapa pada pernah sugih. Ada ulun banget dulu lah. Iya, ada kisah malah lah. Minta nomor buntutnya. Karena orang ini tuh judi sama semasa hidup. Mbak meninggal, dia ada orang kambang, di situ kain kuning, di situ datang jatuh, itu nomor jatuh. 4 angka barang jatuhin. Soalnya mencungol sidin, bungolnya ini jadinya unggah jasa umur yang kersuakan nak, meminta sini. Jadi minta tadilah kalau berdoa di kubur itu haram. Ya, orang berdoa di kubur itu haram. Itu satu dahulu. Kadang orang berdoa di kubur. Orang berdoa di kubur itu haram. Mati orang. Kalau berdoa di kuburan, berdoa di kuburan satu, berdoa di kuburan itu boleh. Meminta dengan orang yang ada di kubur itu kada boleh.
tapi meminta kepada Allah melewati perantara orang yang ada di kubur, itu boleh, namanya tawassul. Sama kita datang kepada dokter minta sembuh lawan siapa? Lawan Allah, melewati perantara dokter tadi. Tapi kalau kita minta sembuh lawan dokter, itu yang kada boleh. Nah, jadi yang diperbolehkan itu tawassulnya. Ya Allah, ini doanya dan kene, ya Allah, ulun ada diisi hajat, kabulkan hajat ulun dengan kemuliaan sahibul kubur ini, dengan kemuliaan orang yang ada di dalam kubur. Nah, itu caranya, itu namanya tawassul. Jadi boleh aja kita hendak berdoa di mana boleh, asal jangan berdoa di WC. Nah, berdoa di tempat maksiat boleh, apalagi berdoa di kubur, di kuburan boleh. Termasuk kita mentalkin itu termasuk doa. Talqin di kubur itu termasuk doa. Boleh doa. Yang kada boleh itu meminta lawan orang yang ada di dalam kubur, itu kada boleh. Yang boleh meminta kepada Allah dengan perantara orang yang ada di dalam kubur, itu dimaksud dengan tawassul tadi. Minta sugih lawan sini, nonjek sini, nah hubung orang miskin aja lah gitu. Nah, jadi mana tadi? Syirik khafi lah, syirik jadi tadi syirik yang terang-terangan. Syirik itu artinya menyekutukan. Kalau mengingkari itu namanya kafir. Kalau syirik, inya Allah disembahnya, itu disembahnya juga. Allah dipintanya, itu dipintanya juga. Itu syirik. Tapi inya melakukan itu dengan terang-terangan. Itu namanya disebut dengan jali tadi. Jali itu kan terang namanya. Artinya itu terang, jelas. Di sini ada juga jali pembunuhan. Khafi itu syirik tersembunyi. Syirik tersembunyi ini syirik tersembunyi ini yang agak ngalih. Syirik khafi, contoh ulun ambil contoh. Ada datang kepada ulun ini dokter misalnya, datang kepada ulun. Pada sakit kepala, ujar ulun minumi botrek. Boleh. Ditukarnya botrek, diminum, hampir 2 bulan berikutnya sakit kepala pulang. Sakit kepala pulang, langsung mencari botrek. Setiap ada orang yang sakit kepala, dipadainya ikam antupakan dia botrek dia. Orang tak sakit kepala, kapun lorinya, ikam minum aja botrek. Aku minum botrek hampir kan. Aku mau minum obat gitu. Apa bahasa kita yang menyebutlah kontan hampir. Kalau di dalam hatinya pada saat itu meyakini botrek lah yang menyembuhkan, dan dari kata-katanya pun menjurus ke situ, aku itu mau minum botrek kontan hampir. Ketiga lagi Allah Ta'ala-nya. Nah, ini disebut dengan syirik khafi, syirik yang tersembunyi tadi. Tapi kadang-kadang dikatakan murtad, kadang. Kalau syirik jali tadi bisa murtad. Di sana tempat sembahyang, di sana tempat sembahyang juga. Anu aja di sana saben hari Minggu diberi orang pada sekarang Indonesia. Tempat juga pas itu, nah itu murtad. Tapi syirik jali tadi dosa. Nah, biasanya kan kita berucap dengan kayak ini. Aku ikan ya, aku minum paracetamol, kontan hampir
Aku rencet amunya minum ini pasti ampih. Pasti ampih. Itu namanya kalau di dalam ilmu tauhid atau ilmu alam namanya lah, itu disebut talazuman aqliyan. Talazuman aqliyan, amunya minum pasti amunya minum kontan. Bah nang siapa kita berkeyakinan memasang supaya kita jangan salah. Nang siapa kita memasang di dalam hati, aku biasanya amunya minum bodrek, biasanya ampih. Biasanya ini namanya talazuman aqliyan, sesuatu yang mengikat, tapi mengikatnya itu pada kebiasaan. Yang namanya kebiasaan itu ada saatnya ada mau ampih, ada pas, ada pasti. Lading melukai kada. Nah, melukainya itu secara kebiasaan kah, secara akal kah? Pasti secara kebiasaan. Contohnya ada yang kada mau melukai Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail. Api membakar secara kebiasaan kah, secara akal kah? Secara kebiasaan, biasanya api itu membakar. Tapi kalau kita ucapkan api ini pasti membakar, Nabi Ibrahim di dalam api kada terbakar, ya kan? Nah, jadi supaya nyaman, atur bahasa kita, yakinkan di dalam hati obat ini menyembuhkan pada kebiasaan, jangan pasti. Lading ini melukai kebiasaan, tapi ada orang yang digayat-gayat kada mau. Orang yang meninggal di dalam kubur biasanya jasadnya rusak. Biasanya, jangan kita sambat, pasti rusak. Karena ada orang yang 50 tahun sudah di dalam kubur, ternyata jasadnya masih utuh. Hanya kesal utuh. Biar 100 tahun tetap utuh. Nah, jadi supaya jangan sampai kita jatuh ke dalam syirik khafi. Nasi mengenyangkan pada kebiasaan, tidak ada pasti. Ada orang yang makan nasi tapi kada kenyang, ya kan? Tapi dan ada juga orang yang kada makan nasi kada lapar. Rupanya untuk 2 piring saudara. Jadi ada kebiasaan, bukan kepastian. Nah, itu contoh syirik khafi tadi. Kalau kita sudah memastikan, kenapa? Karena kalau kita memastikan lading itu pasti melukai, berarti kita sudah meyakini ada 2 zat yang maha kuasa di alam semesta ini. Yang melukai itu satu aja, Allah. Lading itu hanya sebatas kebiasaan. Kalau kita meyakini lading itulah yang melukai, berarti kita secara kada langsung meyakini ada 2 zat yang kudrat di alam semesta ini. Kalau kita meyakini nasi itu mengenyangi, berarti kita meyakini ada 2 perbuatan di alam semesta, satu perbuatan Allah, yang kedua perbuatan nasi tadi. Kalau kita meyakini api itu membakar, berarti kita juga meyakini ada 2 perbuatan Allah dan perbuatan api membakar. Nah, ini disebut dengan syirik khafi tadi. Berapa teman? Ya, orang-orang jangan buka. Supaya ini jadi kita amal. Cantik melihat kita. Jadi itu bisa uang-uang. Mana harjuna. Jadi kalau bahasa itu yang menyebut ikhtiar.
ikhtiar. Tapi kalau kita meyakini bahwa itulah yang maulah kita jadi payung, nah ini masuk syirik. Nah, syirik khafi tadi. Tapi kalau kita meyakini Allah yang maha memayuakan, berbeda. Lalu kita gawi ikhtiar, sama Allah yang menyatakan dengan kita berikhtiar, obat kita minum. Ada orang yang berikhtiar aja, ada orang yang tawakal aja, ini Allah Ta'ala menganyangakan, mau menyatakan bisa ya sehat serongan, obat kita diminum. Nah, jadi itu bentuk ikhtiar selama hati kita belum pernah jalan kita malah itu biar ketujuh amal-amalan yang kayak gitu. Dahulu tuh dapat amalan dari perguruan waktu di pondok. Jadi dia kan dosa menyalin, dia kayu sudah. Ini yang balung-balung lagi mana balung nah. Jadi aneh buat coba kita mandi tengah malam ini. Jadi ujar sidin mandi itu tengah malam. Jangan berani. Oh telanjang namanya. Jadi mandi tengah malam. Amunnya ada bulan, katakan muka itu bulan. Jadi ambil kayu segayung, tiupakan, baca di situ ayat Quran. Ada ayatnya di surah An-Nur. Ayat An-Nur itu Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyu yuqadu min syajaratin zaitunatin la syarqiyyati wa la gharbiyah yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur cahaya di atas cahaya di atas cahaya di atas cahaya muahadab ke bulan. Yuk kebanyakan dari bismillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu berjalan pede ya. Rasa pembinian itu ampun kita sebenarnya. Bisa juga bisa. Ini bisa banyak malam mandian di sini. Bisa langsung upload nih. Karena potong aja tuh dulu dihapus. Jadi dan terbukti pian dahulu terbukti pian. Sampai yang ngomong ini kata adalah ulun ada yang mau madahi mirip Stephen Emmanuel. Kian tahu kalau lah Stephen Emmanuel, ulun ini kegilaan orang nih menyambut jauh ini lah. Mengirimi surat, tidak harus mengirimi surat waktu di pondok kita. Ulun ini manjur juga amalannya ini. Jadi yang sudah kawin nggak usah diamalkan. Nurun ada nur, tapi nah itu kan dengan syariat ayat Quran tadi diupakan ke banyu. Nah kubuyatan isoknya dia itu berjalan rasa lebih ampun kita sebenarnya rasa aja kamu. Nah jadi itu kalau itu tadi bentuk ikhtiar selama kita jangan meyakini sama nih cincin kita bercincin ini kan ada cincin ini yang wafak itu ada yang boleh ada yang tidak boleh wafak itu karena huruf-huruf yang ada di wafak itu ada keberadaan malaikat ada di situ. Huruf di wafak itu ada yang isinya itu jin, itu ada yang jin. Nah, lalu kita pakai limbah kita pakai itulah dirujuk teraknya undur. Ayo dirujuk teraknya undur. Kehaluan, ini harap nih. Nah, jangan terpakai ini kan nanti apa aku di jalan tadi. Jangan ada terpakai ini lah. Nah, itu syirik khafi.
syirik tersembunyi. Maka kita hati-hati dengan ucapan tadi. Allah yang menyelamatkan kita dengan perantara ini. Itu yang boleh. Allah yang mengenyangkan melewati perantara nasi. Allah menyehatkan dengan perantara obat. Jadi wafak itu dia jangan sembarangan juga, jangan sembarangan ulun sampaikan. Wafak itu jangan sembarangan. Yang dapat di pengajian ada orang berjulung, nah fotokopi masing-masing, andak di lawang, rajaki datang, wafak bertulisan. Jangan sembarangan kita ada. Wafak itu harus khusus. Wafak itu harus tulis tangan. Ada kawak fotokopi harus tulis tangan, menggawi serongan. Syaratnya harus berhubung menghadap kiblat. Menulisnya jangan sampai bawa kiblat. Itu ada tata caranya. Kenapa fotokopi ampun kawan fotokopi? Itu ada kita ini jadi bisnis. Galang diwafaki, imbah itu apalagi yang tulisan buruk gitu, wafak yang macam-macam. Wafak itu harus menulis serongan, syaratnya ada. Dan dulu ulun ketujuh juga betul tulis nama itu. Nah, menulis kamunya satu Muharram menulis wafak supaya rezeki kada padat. Alhamdulillah sampai hari ini kada padat. Bukti kada padat, ulun masih hidup. Ya Pak. Sampai mana tadi? Nah itu syirik khafi, syirik tersembunyi. Contohnya yang tadi lah. Sama tawasul tadi, tawasul itu kita boleh berdoa di kuburan boleh. Sama Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, bil Mustafa, dengan kemuliaan Rasulullah, balligh maqasidana, sampaikanlah hajat dan keperluan kami. Artinya kabulkan keinginan kami dengan perantara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi jangan ada kalau di manakib Syekh Saman. Manakib Syekh Saman, barang siapa mengatakan ya Saman, ada apa kan? Nah, imbah itu ada lagi. Nah, nanti apa itu jangan. Nah, di sini kada tahu kita hukum makan. Maksudnya kada tahu kita menghukum. Karena pada saat itu kondisi orang yang kapan dasar beda dengan kondisi orang dalam keadaan normal. Itu kan kisah kapal hendak haram di tengah lalu berucap ya Saman. Orang itu kan kalau sudah nyawa di ujung tanduk dalam kondisi yang kematian ini lebih besar potensinya daripada selamat. Itu dimaklumi pada saat itu. Yang mengucap ya Saman itu ada di dalam menakir. Karena memang kondisinya terdesak pada saat itu. Sama dengan kayaknya adalah di dalam hadis Nabi, orang itu ada yang mengatakan syirik, orang patah. Kenapa? Karena lihat kondisi orang pada saat itu, dia mengucap di saat sudah taklif atau kepelipitan. Kalau dalam kondisi normal, ya Rabb Saman, wahai Tuhan saya Saman. Kita ke Allah hanya kesini lihat kondisi. Pernah di zaman Nabi berkisah ujar Nabi, Allah itu saking himungnya dengan orang yang bertaubat. Digambarkan oleh Nabi, ada seorang hamba yang bertaubat daripada dosa, itu Allah sangat gembira. Nang kayapa kegembiraan Allah digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujar Nabi, gambaran